Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ridal Firman Salusu dengan NIM 24000566061. Hari ini aku membahas tentang moral luck atau dalam bahasa Indonesianya keberuntungan moral. Ini tuh merupakan sebuah keadaan ketika seseorang dipersalahkan secara moral atau diberikan pujian karena melakukan perbuatan yang sama gitu. Tetapi memiliki perbedaan dari hasil perbuatan yang dilakukan. Dan ini tuh menciptakan ketidakadilan yang sering kita abaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk contoh sederhananya itu, kita ambil nih kayak dua pengusaha yang korupsi deh. Antara Mas Fuad dan Mas Gatot. Mereka ini kan sama-sama menyuap pejabat untuk memenangkan tender proyek. Tetapi Mas Fuad itu berhasil, proyeknya berjalan dengan lancar dan tidak ada yang tahu gitu. Sedangkan Mas Gatot gagal sebab pejabat yang ia suap diawasi oleh KPK, sehingga ia ikut terjerat kasus dan masuk ke dalam penjara. Nah, niat dan tindakan mereka ini sama, tetapi masyarakat mencap Mas Gatot sebagai koruptor yang jahat, sementara Mas Fuad dianggap sebagai pengusaha yang tampan dan sukses. Satu-satunya perbedaan dari mereka adalah nasibnya kan. Aku kasih satu contoh lagi deh. Ini merupakan contoh yang paling umum, yaitu tentang pengemudi yang ngebut di jalan. Bayangkan, ada dua pengemudi namanya Narji dan Rian. Sama-sama ngebut di jalan yang sepi dengan kecerobohan yang identik dan sama-sama melanggar aturan lalu lintas. Di persimpangan ada kucing. Nah, kucingnya ini tiba-tiba nyebrang di depan Narji. Jadi dia banting setir, panik dan nabrak pejalan kaki sampai meninggal. Sedangkan si Rian tidak ada yang nyebrang sehingga dia pulang dengan selamat tanpa ada kejadian satu apapun. Jadi pertanyaannya nih, apakah Narji lebih buruk dari Rian secara logis? Enggak kan? Karena keduanya sama-sama ngebut dengan niat yang sama, namun kenyataannya Narji mendapatkan hukuman yang berat, dicaci masyarakat, serta menanggung rasa bersalah seumur hidup. Sedangkan Rian, mungkin besok dia udah lupa nih sama kejadian kemarin. Dan disinilah moral of luck bekerja. Gitu teman-teman. Oke, menurut Thomas Nagel, ia mengidentifikasi ada 4 jenis moral luck. Nah, 4 jenis moral luck ini tuh apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama itu ada resonant luck, moral yang dihasilkan ketika nasib menentukan apa yang terjadi akibat tindakan kita. Seperti contohnya Narji dan Rian tadi itu. Dua orang yang melakukan hal yang sama persis, tetapi memiliki hasil yang berbeda hanya karena faktor kebetulan dan penilaian moralnya. Terus tuh yang kedua ada circumstantial luck, ketika nasib menentukan situasi yang kita hadapi dalam hidup. Orang yang lahir di negara damai tidak pernah terpaksa membuat pilihan moral yang ekstrim, seperti orang yang lahir di zona konflik. Padahal bukan salah mereka kan, lahir di sana gitu. Terus yang ketiga, ada constitutive luck, ketika nasib menentukan siapa diri kita sejak awal. Apakah kita itu temperamental, memiliki kecerdasan emosional, ataupun kecenderungan impulsif, seperti itu. Semua sifat ini tuh sebagian besar dibentuk oleh gen dan pengasuhan yang tidak kita pilih sendiri. Jika seseorang terlahir dengan kendali emosi yang buruk, lalu suatu saat mereka marah meledak-ledak dan menyakiti orang lain, seberapa adil kita menyalahkan dia sepenuhnya, ya kan? Terus tuh yang terakhir ada casual luck, berkaitan dengan kehendak bebas. Jika semua tindakan kita sudah ditentukan oleh gen, lingkungan, dan pengalaman hidup sejak kecil, seberapa jauh kita benar-benar memilih secara bebas, dan jika pilihan itu tidak sepenuhnya bebas, apakah penilaian moral kita masih adil? Jadi, moral luck itu menciptakan konflik dengan dua ide yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan. Di satu sisi, kita punya intuisi kuat bahwa Narji itu lebih bersalah karena ada korban jiwa, dan bahwa orang jahat layak mendapat hukuman. Di satu sisi lain, prinsip moral yang mendasar mengatakan bahwa seseorang hanya bisa disalahkan atas hal-hal yang benar bisa ia kendalikan, dan karakter seseorang sendiri terbentuk dari faktor-faktor yang tidak ia pilih. Kedua sisi ini tuh benar-benar masuk akal, tapi keduanya saling bertentangan secara langsung, seperti itu. Lalu solusi dari permasalahan ini tuh apa sih sebenarnya? Ada dua pendekatan yang bisa kita pakai untuk menjadi solusi dari permasalahan moral luck ini. Pertama, dari sisi Kantian yang berpendapat bahwa seseorang hanya boleh dinilai berdasarkan niat dan keputusan sadarnya, bukan hasil akhir yang ditentukan oleh kebetulan. Lalu, yang kedua ada sistem yang harus diperbaiki secara struktural, di mana hukum itu perlu dirancang ulang agar lebih fokus pada niat dan tingkat kelalaian daripada hasil akhir yang kebetulan terjadi. Walaupun ada solusi dari masalah tentang moral luck, argumentasi yang dihasilkan pasti memiliki kekurangan karena solusi yang diberikan pasti mempunyai kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Tergantung dari outcome kasus yang terjadi, sehingga tidak ada pendapat atau solusi yang universal untuk memecahkan masalahnya. Dan moral luck pada dasarnya mencerminkan sesuatu yang sangat mendasar tentang kondisi manusia, bahwa kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian dan sistem nilai kita dibangun di atas fondasi yang sendirinya tidak sepenuhnya stabil. Kita ingin keadilan yang murni, tetapi kita hidup di dunia yang tidak murni.
Dan itulah pendapat saya dan pemahaman saya tentang apa itu moral luck. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!